Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian semua masih tetap semangat mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Pembahasan kita dalam pertemuan kali ini yaitu tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, sekarang kita simak sama-sama yuk penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustazah Evi Liani. Selamat menyaksikan. Baik, di sini akan dicontohkan jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memaparkan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menyebarkan hal khusus. Paragraf deduktif bisa dilihat dari letak kalimat utamanya yang berada di awal alinea. Paragraf deduktif juga bisa disebut paragraf yang pernyataannya dari umum ke khusus. Kemudian, ciri paragraf deduktif, cirinya yang pertama adalah letak ide pokok atau gagasan utamanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua, cirinya ide pokok tersusun dari pernyataan umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Kita lanjut pada contoh paragraf deduktif. Di sini akan Ibu bacakan tentang fenomena macet ya. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin serta masih banyaknya aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Di sana, kalimat umumnya ada di kalimat pertama pada paragraf itu ya. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat yang bersifat khusus. Yang kedua, ada paragraf induktif. Jadi, jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya yang kedua di sini paragraf induktif. Pengertiannya, paragraf induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini memaparkan hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Bisa juga disebut dengan paragraf yang mempunyai pernyataan khusus umum. Jadi khusus dulu baru umum. Jadi kebalikan dari paragraf deduktif. Ya, di sini paragraf induktif, kalimat pertama terus kedua, ketiga itu pernyataan khusus dulu, baru yang terakhir adalah kalimat umumnya, pernyataan umumnya. Seperti itu. Selanjutnya ada ciri paragraf induktif. Cirinya apa? Yang pertama, paragraf diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus. Yang kedua, penjelasan khusus kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan di akhir paragraf. Maksudnya disimpulkan di sini ya. Yang ketiga, cirinya adalah kalimat penjelas yang ada sebelum kalimat utama berupa fakta. Contoh, rincian khusus
atau bukti-bukti yang mendukung pernyataan di akhir kalimat. Ciri yang keempat, pola pengembangan generalisasi adalah pola pengembangan kalimat dengan pernyataan khusus sangat mirip dengan pernyataan kalimat utamanya. Ciri selanjutnya, pola pengembangan kausalitas. Kausalitas itu maksudnya pernyataan sebab akibat. Maksudnya di sini pola pengembangan yang menggunakan fakta untuk mempertegas kesimpulan. Kemudian ciri paragraf induktif yang terakhir, pola pengembangan analogi. Maksudnya, analogi itu adalah pola pengembangan yang membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Kita contohkan di sini paragraf induktif dari bacaan ya. Dia sangat hobi dengan pelajaran menggambar. Setiap hari setelah pulang sekolah, dia selalu melampiaskan hobinya tersebut di atas kertas gambar sambil menonton televisi. Beberapa prestasi menjadi juara menggambar bahkan didapatkannya setiap tahun. Semua guru di sekolahnya yakin karya Dias memang pantas mendapatkan juara. Oleh sebab itu, pihak sekolah tidak ragu mendukung Dias setiap kali akan berlomba. Jadi di sini khusus dulu dari kalimat pertama, kedua, ketiga, selanjutnya. Nah, baru kalimat terakhir itu adalah kalimat umum. Oleh sebab itu, pihak sekolah tidak ragu mendukung Dias setiap kali akan berlomba. Berlomba apa di sini kan umum ya. Tadi yang khususnya adalah pelajaran menggambar. Nah, itu dikhususkan. Sedangkan kata berlomba itu kan banyak maknanya. Itu adalah kata yang umum. Nah, ini ya contohnya seperti itu. Paragraf induktif. Kemudian yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan kalimat utama adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang didahului dengan mengungkapkan kalimat utama atau ide pokok di awal dan akhir paragraf. Ini bisa juga paragraf campuran itu di kalimat utamanya ada di awal dan akhir dari campuran deduktif dan induktif. Nah, lanjut ke ciri paragraf campuran. Cirinya ada apa saja? Yang pertama, berpola umum khusus, khusus umum. Ini diambil simpulannya. Bisa juga kalimat pertamanya tuh umum dulu, terus khusus, penjelas, baru kalimat yang terakhir dari paragraf itu umum lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ambil nanti paragraf campuran di awal dan akhir dari paragraf tersebut. Ciri yang kedua, kalimat utama pada awal paragraf merupakan pembuka. Ciri yang ketiga, kalimat utama di akhir paragraf adalah bentuk simpulan yang menekankan ide pokok pada kalimat utama di awal. Ciri yang terakhir, terdapat pengulangan kata kunci di awal dan akhir paragraf. Kita lihat pada contohnya langsung ya di sini. Indonesia adalah negara yang berlimpah kekayaan lautnya. Nah, kalimat itu merupakan kalimat umum. Berlimpah kekayaan lautnya. Lanjut, dengan wilayah yang terpisah oleh laut, Indonesia justru memiliki kekayaan alam dan laut yang besar dan dikenal seluruh dunia. Sempat menjadi primadona pariwisata laut dengan keelokan Taman Laut Bunaken, Indonesia tetap optimis untuk menjaga alam dan kebersihannya. Laut yang luas menyimpan kekayaan alam dan potensi kelautan yang bisa menjamin penduduknya. Melihat kenyataan tersebut,
Maka, tidak heran Indonesia dinilai sebagai negeri yang kaya raya. Jadi di sini diambil dari paragraf pertama dan terakhirnya, itu adalah paragraf campuran ya. Ciri lain misalnya ada penghubung. Oleh sebab itu, maka dari itu, seperti itu ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, sekarang sudah lebih jelas ya tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Baik, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, pembelajaran berikutnya akan kita lanjutkan lagi di pertemuan pekan depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.